Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to all participants in the Grammar Class with English Training Program from Zoom Private and Homeschooling. Memasuki chapter ke-6, materi kita kali ini masih membahas mengenai simple present tense. Nah, sebelumnya kita telah membahas simple present tense nominal sentence, dan kali ini kita akan melanjutinya dengan simple present tense verbal. Nah, seperti diterangkan sebelumnya, simple present tense digunakan untuk menjelaskan tentang rutinitas atau kebiasaan sehari-hari, lalu digunakan untuk menyatakan fakta umum, dan juga digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak berubah atau tetap sama dari waktu ke waktu. Dan sudah diterangkan juga bahwa simple present tense terdiri dari dua jenis kalimat. Yang pertama, kalimat nominal dan kalimat verbal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat verbal. Kalimat verbal simple present tense adalah kalimat yang terdiri dari subjek yang diikuti dengan kata kerja. Dan berikut adalah rumus penulisan simple present tense verbal atau rules for verbal sentences. Untuk kalimat positif dalam bahasa Inggris ada subject plus verb 1 ditambah object or complement, dan ini untuk subjek I, you, we, they. Dan untuk yang kedua, subjeknya adalah he, she, it. Rumusnya subject plus verb 1 plus s atau es ditambah object or complement. Dan untuk kalimat negatif, untuk subjek I, you, we, they, yaitu rumusnya subject plus don't plus verb 1 plus object or complement. Dan untuk subjek he, she, it, rumusnya subject plus doesn't plus verb 1 plus object or complement. Untuk kalimat interrogatifnya juga sama. Untuk yang subjeknya adalah I, you, we, they, to be-nya adalah do di depan, baru subject plus verb 1 plus object or complement. Dan yang subjeknya he, she, it, rumusnya does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Dan jangan lupa ditambahkan question mark di belakangnya. Nah, ini untuk contoh penulisan simple present tense verbal dengan subjek I, you, we, they. Untuk kalimat positif, misalnya I play badminton every weekend. Nah, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, I di sini sebagai subject, play di sini sebagai verb 1, dan badminton every weekend ditambahkan sebagai object or complement. Kedua, ada kalimat negatifnya, yakni I don't play badminton every weekend. Nah, ini rumusnya adalah subject plus don't plus verb 1 plus object or complement. Dan I sebagai subjek, don't dimasukkan ke dalam rumus, dan play sebagai verb 1, dan badminton every weekend adalah object or complement. Dan untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, do I play badminton every weekend? Dan do ditulis terlebih dahulu, lalu I yakni subjeknya, dan verb 1-nya adalah play, lalu diikuti dengan object dan complement. Dan untuk subjeknya he, she, it, ini adalah contohnya. Yang pertama, kalimat positif, he comes to the office at 8 every morning. Rumusnya subject plus verb 1 ditambahkan s atau es di belakang verb, dan juga diikuti object dan complement. He sebagai subject, comes dari bentuk come ditambah s jadi comes, dan lalu diikuti dengan keterangan. Kalimat negatifnya adalah he doesn't come to the office at 8 every morning. Dan ini juga berdasarkan rumus yang telah diterangkan sebelumnya, subject plus doesn't plus verb 1 tanpa ditambahkan s di belakangnya, dan juga diikuti oleh object or complement.
Nah, he sebagai subjek, doesn't, come di sini bukan comes tapi come, bentuk awal tanpa ditambahkan s atau es. Dan kalimat tanyanya adalah does he come to the office at 8 every morning? Nah, rumusnya does terlebih dahulu, lalu subjek he, dan verb one-nya adalah come, s-nya karena sudah ada di does di depan, lalu diikuti oleh objek dan komplement, dan jangan lupa untuk ditambahkan question mark di belakang kalimat interrogatif. Dan ini adalah ketentuan dalam menambahkan s atau is setelah kata kerja. Yang pertama, subjeknya harus orang ketiga tunggal he, she, it, bukan I, you, we, they. Lalu yang kedua, penambahannya hanya untuk kalimat positif dan tidak untuk kalimat negatif dan juga untuk kalimat interrogatif. Lalu yang ketiga, ada penambahan s setelah verb yang berakhiran selain s, sh, ch, x, dan o. Lalu penambahan es setelah verb yang berakhiran s, sh, ca, x, dan o. Dan terakhir, penambahan is setelah verb yang berakhiran y dengan syarat mengubah y menjadi i terlebih dahulu. Nah, ini beberapa contoh untuk penambahan s atau is setelah verb. Dan bisa kita lihat perbandingan antara singular dan plural subjects dalam kalimat. Berikut perbandingannya. Ada 3 kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dalam kalimat positif, subjek tunggal misalnya she washes her clothes every day, atau dia mencuci bajunya setiap hari. Nah, kata kerja wash di sini ditambahkan s maksudnya karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she. Sedangkan subjek jamaknya we wash our clothes every day, dan di sini kata kerjanya tidak ditambahkan es. Karena memang penambahan es itu s atau is hanya untuk subjek tunggal, orang ketiga tunggal. Lalu dalam kalimat negatif, subjek tunggalnya misalnya she doesn't wash her clothes every day. Dan kata kerja di sini tidak menggunakan is karena syarat penambahan s atau is adalah hanya kalimat positif. Kalimat negatif dan kalimat interrogatif tidak menggunakan atau tidak menambahkan s atau is di belakang verb. Dan untuk subjek jamaknya juga sama, we don't wash our clothes every day. Kalau untuk subjek tunggal negatif menggunakan doesn't, sedangkan yang subjek jamak negatifnya adalah don't. Nah, ini merupakan kalimat interrogatifnya juga, subjek tunggal does she wash her clothes every day? Apakah dia mencuci bajunya setiap hari? Dan untuk subjek jamaknya do we wash our clothes every day? Nah, itu tadi pembahasan mengenai simple present tense verbal yang sudah bisa kita bedakan antara nominal dengan verbal. Dan kesimpulannya adalah jika simple present tense nominal adalah subjek yang diikuti to be dan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan lainnya kecuali kata kerja. Dan sedangkan simple present tense verbal tidak menggunakan to be, melainkan menggunakan verb, dan yang digunakan adalah verb 1 atau verb pertama. Dan grammar class ini didukung oleh Zoom Private dan Homeschooling, dan untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di alamat website, fanpage, dan Instagram. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.